Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pola bilangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pola bilangan ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, siswa dapat memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, siswa dapat mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan suku pada pola bilangan. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan suku pada macam-macam pola bilangan. Nah, pada materi pola bilangan kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian pola bilangan dan yang kedua macam-macam pola bilangan. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentuknya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut dengan suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Nah, istilah yang ada pada pola bilangan itu yang pertama itu adalah suku atau urutan bilangan yang biasa disimbolkan dengan huruf kapital U. Ini dia. Sedangkan yang kedua itu adalah istilah suku ke N. Suku ke N itu adalah urutan bilangan ke N atau yang biasa disimbolkan dengan UN. Nah, di sini ada ada suatu urutan bilangan, ada 2, 4, 6, dan 8. Kita lihat 2 ini adalah suku pertama. Suku pertama. Atau ditulis juga dengan U1. U1-nya berapa? 2. Sedangkan yang keempat ini adalah suku kedua. Atau bisa ditulis juga dengan U2. U2-nya berapa? 4. Yang ketiga ini adalah berarti suku ketiga. Atau bisa ditulis dengan U3. Berapa U3-nya? U3-nya adalah 6. Selanjutnya ada suku keempat. Atau yang kita tulis dengan U4. U4-nya berapa? 8. Berarti di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan suku pada pola bilangan. Untuk menentukan suku pada pola bilangan, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah analisa atau kita coba-coba. Ini menggunakan pola bilangan umum. Yang kedua itu menggunakan rumus atau pola bilangan khusus. Nah, yang pertama ini kita akan menentukan dulu suku pola bilangan umum. Ini misalnya contohnya, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Ini ada 1, 3, 5, 7. Nah, yang ditanya 3 bilangan berikutnya. Kita lihat 1 ke 3. 1 ke 3 ini kira-kira ditambah atau dikali ya? Ditambah. Nah, berarti kita tambahkan 1 tambah berapa yang hasilnya 3? Ditambahkan dengan 2. Selanjutnya 3 ke 5 ditambah juga kan? Ditambah berapa? Ditambah 2. Selanjutnya itu 5 ke 7 juga ditambahkan, ditambah 2. Jadi selanjutnya juga begitu, kita tambahkan 2 juga. 7 tambah 2 berapa ya? Saya tulis lagi ulang soalnya. 1, 3, 5, 7. Nah, 7 kan? 7 berarti ditambah 2. 7 tambah 2 adalah 9. Tambah 2 lagi. 9 tambah 2, 11. 11 ditambah 2 lagi, 13. Nah, dia kan cuma minta 3 bilangan selanjutnya. 3 bilangan selanjutnya adalah 9, 11, dan 13. Selanjutnya yang nomor 2. Ada 1, ada pola bilangan 1, 2, 4, dan 8. Kita lihat dulu polanya, kita analisa.
Atau kita coba-coba. 1 ke 2 ini kalau dikira-kira dikali apa ditambah ya? Nah, coba kita kali. 1 dikali 2. 1 kali 2 adalah 2. 2 dikali berapa yang hasilnya? 4. Berarti juga dikali 2. 4 ke 8 juga dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Berarti nanti selanjutnya juga dikali 2. Jadi kita harus tahu pola bilangan ini dikali, ditambah, dikurang, atau yang lainnya. Nah, kita tulis ulang soalnya 1, 2, 4, 8. Nah, 8 dikali 2 berapa ya? 16. 16 dikali 2 berapa ya? 32. 32 dikali 2 lagi adalah 64. Nah, berarti 3 bilangan selanjutnya itu ada 16, 32, dan 64. Untuk contoh soal yang ketiga, ada 27, 24, 21, 18. Nah, kalau kita lihat-lihat di sini, angkanya semakin menurun ya, atau berkurang. Coba kita kurangkan. Kurang berapa ya? 27 dikurang berapa yang hasilnya 24? Dikurang? Iya, dikurang 3. Selanjutnya 24. Kalau 24 dikurang 3? Iya, hasilnya adalah 21. Selanjutnya itu 21 ke 18 juga dikurang 3. Kita tulis ulang soalnya ya. 27. Ada 24. 21. Dan 18. Nah, untuk bilangan selanjutnya berapa ya? Kalau 18 dikurangi 3. Iya, 15. 15 dikurangi 3. Iya, 12. 12 dikurangi 3. Ya, 9. Berarti 3 bilangan berikutnya adalah 15, 12, dan 9. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam pola bilangan. Yang pertama itu ada pola bilangan garis lurus, yang kedua ada pola bilangan persegi panjang, yang ketiga ada pola bilangan persegi, yang keempat ada pola bilangan segitiga, yang kelima ada pola bilangan ganjil, dan yang keenam ada pola bilangan genap. Nah, ini untuk pola bilangan lurus. Pola garis lurus memiliki pola ke n berupa UN sama dengan n ditambah 1. Jadi untuk pola bilangan lurus ini memiliki rumus itu UN sama dengan n ditambah 1. Misalkan pola garis lurus adalah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ilustrasi ini untuk menentukan nilai pada susunan ke n atau UN adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan katanya yang pertama itu atau pola ke-1-nya 3. Kita lambangkan ada 3 lingkaran. Nah, untuk pola keduanya, kan rumusnya n ditambah 1. Jadi 3 ditambah 1. Berarti ada 4 lingkaran. Untuk yang ketiga, kita lihat dari atasnya ada 4 lingkaran. Kita tambahkan 1. Jadi untuk pola ketiganya ada 5 lingkaran. Untuk pola keempat, kita lihat lagi, sebelumnya ada 5 lingkaran. 5, berarti kita tambahkan 1, karena rumusnya n ditambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Begitu juga untuk seterusnya, misalnya pola ke-5. Berarti 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti nanti ada 7 lingkaran. Selanjutnya, ada pola bilangan persegi panjang. Nah, ini dia bentuknya. Pola persegi panjang memiliki pola ke n berupa UN sama dengan n dikali dalam kurung n ditambah 1. Ini dia. Nah, kita lihat ini. Misalkan pola persegi panjang adalah 2, 6,
12, 20, 30, dan seterusnya. Ilustrasi ini menentukan nilai pada susunan ke N atau UN adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan yang pertamanya itu adalah 2, atau pola pertama adalah 2. Kita misalkan nih ada 2 lingkaran. Ini rumusnya kan tadi UN sama dengan N ditambah 1. Berarti untuk U1-nya sama dengan, karena dia U1 berarti N-nya 1 dikali dalam kurung, ini kan ada 1. Karena dia pola ke 1, kita tulis juga N-nya 1. Sama ya, untuk N yang di sini sama yang di sini. Ditambahkan dengan 1. Sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ini dia. Jadinya ada 2. Untuk U2-nya. U2 sama dengan, sama dia. N-nya berarti 2. N-nya juga 2. Ditambah 1. 2 ditambah 1, 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk pola yang ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3. Ini juga N-nya 3. 3 ditambah 1, 4. 3 dikali 4, 12. Nah, untuk pola persegi panjang yang keempat, berarti N-nya sama dengan 4. Ini N-nya juga 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, kalau misalnya pola ke-5, berarti misalnya pola ke-5. Berarti U5-nya ya, sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1. Sama dengan 5 dikali 6. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 5 kali 6, 30. Berarti nanti persegi panjangnya ada 30 titik. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi memiliki pola ke N berupa UN sama dengan N dikali N, atau juga bisa ditulis dengan N kuadrat. Nah, jumlah persegi itu kan memiliki sisi yang sama panjang, makanya rumusnya dia N dikali N. Kalau rumus persegi biasanya kan sisi kali sisi ya. Nah, untuk contohnya kita coba perhatikan ini. Misalkan pola bilangan perseginya adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Maka untuk ilustrasi untuk menentukan nilai pada susunan ke N atau UN adalah sebagai berikut. Nih, pola pertamanya katanya 1, berarti ada 1 persegi. Rumusnya adalah N dikali N, berarti U1 sama dengan N-nya berapa? Karena pola ke 1 kita tulis 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk U2-nya, karena dia yang ditanya U2, berarti UN, ini kan UN, N-nya 2, berarti N-nya ada untuk N yang di sini, berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Hanya ada 4 persegi. Kalau persegi dia harus sama panjangnya, kalau sini 2, sini 2. Kalau sebelah sini 3, berarti bawahnya juga 3. Kalau yang sebelumnya tadi, itu adalah persegi panjang. Selanjutnya untuk U3. Sama dengan, karena N-nya 3, berarti ini juga N-nya 3. 3 dikali 3 atau 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi ada 9 persegi. Dan selanjutnya, nah kalau misalnya ditanya berapa sih untuk U6 pada pola persegi ini? Berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa ya? Ya, 36. Kalau misalnya U10, berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, rumus ini hanya berlaku untuk pada pola bilangan persegi. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah persegi seperti ini. Selanjutnya, ada pola bilangan segitiga. Pola segitiga ini memiliki pola ke N berupa UN sama dengan setengah dikali N dikali N ditambah 1. Nah, kita misalkan pola segitiganya adalah 1, 3, 6,
10, 15, dan seterusnya. Ilustrasi untuk menentukan nilai pada susunan ke N atau UN adalah sebagai berikut. Nah, 1 ini kita lambangkan dia satu lingkaran. Berarti U1-nya, U1 sama dengan rumusnya tadi setengah. N-nya berapa? N-nya 1. Dalam kurung 1 ditambah 1. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan setengah dikali 1 setengah. Dikali lagi dengan 2. Kali 2. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Nah, untuk U2-nya adalah 3. Nah, coba kita buktikan. Betul nggak U2-nya 3? U2 sama dengan setengah dikali dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Kita kerjakan dulu dalam kurung. Ini setengah dikali 2 dikali 2 tambah 1 adalah 3. Lalu kita kalikan, setengah dikali 2 itu 1 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, berarti ya terbukti ya kalau U2-nya adalah 3. Nah, bisa kita simbolkan dengan 3 buah lingkaran. Untuk U3 katanya di situ 6. U3 sama dengan setengah dikali 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 3 dikali 3 tambah 1, 4. Sama dengan di 3, 1, setengah dikali 3 itu 3/2 dikali 4. Sama dengan, ini kita coret, ini 2. Jadi 3 kali 2, 6. Nah, berarti terbukti ya, hasilnya adalah 6. Nah, kalau ini kan udah ada ya, kalau pola keempat itu katanya 10. Kalau pola kelima, coba kita buktikan U5 sama dengan setengah dikali 5. Nih, berarti 5 ditambah 1 sama dengan, ini 1/2 dikali 5, 5/2 dikali 5 tambah 1 sama dengan 6. Sama dengan, kita coret, dan juga berarti ini sisa 6 dibagi 2 itu 3. 5 dikali 3, 15. Nah, berarti terbukti ya juga U5-nya adalah 15. Nah, kalau rumus ini ingat, berlaku hanya untuk pada pola bilangan segitiga. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil memiliki pola ke N berupa UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, kita misalkan pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ilustrasi ini menentukan nilai pada susunan ke N atau UN adalah sebagai berikut. Tadi katanya U1-nya, kita cari U1, misalnya 2N dikurang 1. Berarti U1, 2, N-nya berapa? N-nya 1. Dikurang 1. 2 dikali 1, 2. Dikurang 1. Sama dengan 1. Nah, dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Kita coba untuk U2-nya. Sama dengan 2 dikali 2. Ini dalam kurung ya. Dikurang 1. 2 dikali 2. Ya, 4 dikurang 1. Sama dengan 3. Nah, ini juga akan menghasilkan bilangan ganjil.
Nah, kita coba untuk ini kan sudah U3, U4. Kita coba U5. Sama dengan berarti 2 dikali 5 dikurang 1. 2 kali 5, 10. Dikurang 1 sama dengan 9. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini, dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Selanjutnya itu ada pola bilangan genap. Tadi kita bahas pola bilangan ganjil, dan yang terakhir ini adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap memiliki pola ke n berupa UN sama dengan 2n. Jadi kalau untuk bilangan genap ini rumusnya adalah 2n. Misalkan pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, dan 8. Ilustrasi untuk menentukan nilai pada susunan ke n atau UN adalah sebagai berikut. Nah, ini kita misalkan tadi U1 sama dengan rumusnya adalah 2n. Karena yang ditanya U1, berarti 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini terbukti ya, kalau dia menghasilkan bilangan genap. Untuk misalkan ini ya, U3. U3 berarti 2, n-nya berapa? 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini juga menghasilkan bilangan genap. Kita coba misalkan U9. Berarti 2 dikali 9 sama dengan 18. Berarti setiap angka yang dikalikan dengan 2 akan menghasilkan bilangan genap. Nah, ini ada soal latihan yang harus anak-anak kerjakan di buku latihannya. Soalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung tentang materi pola bilangan yang sudah Ibu bahas di dalam video ini, boleh hubungi Ibu. Nanti Ibu akan kasih nomor yang bisa kalian hubungi di grup Google Classroom-nya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dan selalu mengingat materi pola bilangan ini. Sekian dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.